Jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Dapaloka dari Luce TV. Kali ini saya akan membawakan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan seorang pengamat politik dari Jakarta, yakni Celestino Reda. Selamat siang, Pak Seles. Ya, siang Bung Emmanuel Dapaloka, Bung EDL. Bagaimana kabar hari ini? Ya, luar biasa. Luar biasa. Pak Seles, saya ingin berbincang-bincang dengan Anda seputar demonstrasi yang memanaskan Jakarta dan ternyata juga memanaskan berbagai tempat di Indonesia, bahkan memakan korban di mana-mana. Apa penilaian Anda dengan demonstrasi yang barusan terjadi atau yang juga sedang terjadi sekarang? Oke, Bung EDL. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia yang diserap ke dalam bahasa Inggris, yaitu amok atau amuk dan orang utan. Ya, Nah, amok sendiri itu satu tindakan huru-hara ya, satu tindakan agresif yang menyebabkan situasi yang tidak kondusif, kerusakan di mana-mana, dengan alasan yang kadang-kadang tidak begitu jelas kenapa itu terjadi. Itu kata amok, kata bahasa Indonesia yang diserap di dalam bahasa Inggris. Nah, dari penjelasan tadi, di sini kelihatan bahwa salah satu tipikal ekspresi orang Indonesia itu ketika dia mengalami tekanan, kemarahan, dan sebagainya, itu bisa melahirkan amok, jadi kerusuhan yang besar, yang mengguncang kita semua. Itulah yang terjadi di dalam demonstrasi kemarin ya. Kita lihat ada orang berdemonstrasi, kita lihat ada pembakaran, kita lihat ada penjarahan dan sebagainya. Ya. Nah, dalam pandangan saya, amok ini terjadi ketika orang secara individu atau dalam kelompok-kelompok kecil itu tidak dengan bebas bisa mengekspresikan kegelisahannya, kegundahannya, bahkan umpatan-umpatannya, kemarahan-kemarahannya. Orang Indonesia selalu dihalangi dengan kata sopan santun, tata krama, dan sebagainya, yang menyebabkan kita tidak bisa gitu mau protes dengan lantang gitu. Kita selalu takut, aduh, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu dan sebagainya. Dan semua itu tersimpan di dalam hati kita masing-masing. Ya, apalagi ketika ada yang mengkritik, mengungkapkan sesuatu yang berbeda, yang menyerang kekuasaan misalnya, dengan mudah orang itu dilaporkan di polisi dan tiba-tiba jadi tersangka. nah, dalam Ya, konteks terjadinya demonstrasi yang kemarin itu dalam kaitan dengan amuk dan ketertutupan begitu, apa yang kalau dicarikan korelasinya apa yang sedang terjadi? ya, artinya ketika demonstrasi itu terjadi di mana ratusan bahkan ribuan orang serempak memprotes bersama-sama, nah masing-masing individu ini kemudian merasa bahwa kalau dia melakukan satu tindakan yang tanda kutip anarkis, bukan hanya dia sendiri yang salah, ada banyak orang yang akan salah. Dan itu tidak akan dengan mudah dihukum di pengadilan, di polisi dan sebagainya. Itu kira-kira logikanya begitu. Sehingga ketika itu terjadi, ya orang ekspresikanlah kemarahannya dengan berbagai cara. Ya, kalau kita lihat video misalnya ya di penjarahan di rumah Saroni itu, kita lihat tuh, bahkan anak-anak kecil pun ikut menjarah. Banyak yang menjarah rumah Saroni itu. Ya, ada mengatakan itu dari tempat lain, tapi pasti juga dari masyarakat sekitar gitu ya. Jadi mereka melihat ini kesempatan untuk mengekspresikan kemarahan mereka terhadap sumbatan-sumbatan yang selama ini terjadi. Saya beri contoh Bung Edel ya, saya beri contoh ya. Misalnya Pak, ya, ada rumah ibadah yang digeruduk orang, ya, dihancurkan, dipersekusi sedemikian rupa.
ya. Ada polisi di situ, tapi polisi hanya lihat-lihat aja. Hanya ya ya pokoknya ada gitu. Tidak ada satu upaya yang tegas untuk menghalangi gitu kan, bahkan menghukum sehingga hal itu tidak terjadi lagi. Itu tidak ada. Dan orang yang mengalami itu beserta pendukung-pendukungnya hanya bisa melihat, hanya bisa pasrah. Semoga ada perbaikan. Hanya itu bisa dilakukan gitu. Itu Hmm. satu contoh. Atau tidak masalah pembagian bansos. Iya kan? Setiap kali ada pembagian bansos, kok yang terima itu aja. Yang dekat dengan RT ini, RW ini, dengan kepala desa ini dan sebagainya, mereka-mereka aja atau pengurus partai tertentu, mereka-mereka aja yang dapat gitu. Nah, yang tidak dapat ini mau protes apa didengar? Jangan-jangan ketika dia protes malah ditanya lagi, KTP-mu mana? Kamu tinggal di mana? Emang kamu miskin? Ah, banyak sekali hal yang tidak terucapkan. Dalam konteks demonstrasi kemarin, oke lah kita sepakat bahwa karena terjadinya sumbatan-sumbatan komunikasi untuk penyampaian gagasan, penyampaian protes, bila perlu penyampaian kemarahan, itu tidak terbuka begitu. Nah, masyarakat yang marah itu kelihatan memang kemarin bahkan sudah berpindah sasaran dari gedung Dewan, itu mereka mengkonkretkan sasaran mereka itu ke rumah orang-orang yang ya legislator itu yang menjadi sasaran begitu. Dalam pandangan Anda, mengapa ini terjadi? eh, Mungkin saya mau tanggapi begini. Ketika misalnya ya Saroni mengatakan ya mengusulkan agar DPR dibubarkan itu adalah tolol, ya itu kalau kita telah secara rasional itu ada benarnya. Karena membubarkan DPR itu sama dengan menghancurkan lembaga demokrasi. Itu benar banget gitu. Hanya itulah ya api dalam sekam itu kita kadang tidak ngerti gitu. Hanya satu pemicu kecil ya itu bisa membuat orang begitu marah gitu. Kalau mungkin dalam situasi ekonomi yang baik-baik saja, situasi politik juga yang saling menerima, saling menyayangi satu sama lain, bukan politik yang sedikit-sedikit eh, gue lapor lu di polisi, gue lapor lu di polisi. Itu orang kan hidup dalam ketakutan sebenarnya. Hmm. Nah dalam kondisi ini, begitu ada satu letupan kecil yang dikatakan oleh Saroni itu, orang kemudian marah, demonstrasi. Dan orang menganggap ya salah satu sasaran supaya kau tahu diri, ya orang menjara rumah Saroni. Apalagi memang Saroni sering-sering juga flexing, punya mobil ini, punya harta begini, segala macam, sementara orang-orang di sekitarnya itu orang-orang miskin gitu. Ya itu yang terjadi gitu. Jadi intinya gini, kalau ekonomi baik, situasi hubungan antar warga masyarakat, warga negara itu baik, tidak di dalam tercekam di dalam ketakutan. Ya, orang pasti bisa pahami lah gitu. Ya benar sih, ngapain juga membubarkan lembaga DPR. Wong itu kita butuh kok. Iya kan? Dia kan Hmm. lembaga demokrasi gitu. Dalam konstitusi kita jelas sekali DPR harus ada gitu. Dan kalau Saroni bilang tolol, ya sebenarnya benar juga, nggak salah gitu. Hanya dalam hal ini, dalam situasi yang tidak baik-baik ini, orang kemudian ada satu kelompok orang yang berkuasa, kemudian mentolol-tololkan rakyat yang sedang sedang susah ini gitu. Jadi secara rasional barangkali itu benar bahwa memang tidak mungkinlah sebuah negara demokrasi nggak punya dewan perwakilan. Ya. Tetapi pada sisi yang lain barangkali orang menjadi sakit hati karena kemarin lu datang ngemis-ngemis suara pada saya yang rakyat ini, tapi kenapa sekarang kau tolol-tololkan kami? Nah, barangkali begitu sehingga komunikasi politik di sini yang barangkali tidak tidak sensitif dalam tanda petik. Um,
Ya, kalau menurut saya ya sebenarnya sih bukan masalah komunikasi politiknya, bukan. Karena Hmm. kita juga kan lihat Rocky Gerung juga sering menolol-nololkan orang, mendungu-dungukan orang, tapi kan orang nggak marah. Tetapi Gitu. kan Masyarakat posisi Rocky Gerung dengan posisi Saroni dua posisi yang berbeda. justru di situ, ya masyarakat pada umumnya yang tidak punya kuasa, ya kan, yang lemah letih dan lesu ini melihat Rocky Gerung adalah teman seperjuangan, gitu. Sehingga ketika dia omong tolol, dungu dan sebagainya orang nggak marah. Hmm. Tapi kalau Saroni mereka lihat dia punya kuasa, dia pengurus partai, dia orang kaya, sering memflexing kekayaannya. Dan ketika dia omong begitu, masyarakat yang sedang lemah letih dan lesu ini lihat, oh, kok betapa pongahnya Anda gitu. Mentang-mentang Anda berkuasa, mentang-mentang Anda kaya, Anda dengan mudah bilang kami tolol gitu. Nah, lalu begini Bung EDL ya. Indonesia telah memilih sistem politiknya adalah demokrasi. Ya, demokrasi. Nah, di dalam demokrasi ini kita sangat membutuhkan yang namanya kelompok oposisi. Hmm. Ya. Nah, salah satu yang diharapkan itu ya dari partai politik atau partai politik yang terrepresentasi di DPR. Adanya oposisi di DPR yang selalu memberikan pandangan alternatif terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif atau the ruling party yang sedang berkuasa. Itu dalam demokrasi itu sangat dibutuhkan gitu. Tapi yang kita saksikan selama 10 tahun belakangan ini ya, di era Pak Jokowi, nggak ada suara kritis dari DPR. Semua berjalan begitu saja, setuju, 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 setuju. Ya, akhirnya perlawanan atau suara oposisi itu datang dari masyarakat. Masyarakat Begitu. yang akhirnya beroposisi dengan kekuasaan, Hmm. gitu. Karena merasa DPR tidak mewakili mereka. Nah, karena itulah ketika Saroni mengatakan tolol, nah langsung masyarakat menangkapnya. Anda sudah kami biayai gaji Anda dari pajak kami, rumah Anda, bensin Anda, listrik Anda, apa segala macam dari pajak kami, gitu kan? Anda tidak pernah memperjuangkan suara kami. Tapi sekarang malah Anda tolol-tololkan lagi. Jadi jadi disitulah orang marah, orang Hmm. demo gitu ya. Nah, sebenarnya demo yang terjadi pada tanggal 25 ya, itu kan masih masih normal lah. Orang protes seperti biasa gitu kan. Nah, itu baru terjadi eskalasinya naik ketika ada ojol yang ditabrak Hmm. oleh polisi gitu. Nah, biasa Bung EDL di dalam relasi kekuasaan itu ya, polisi akan dilihat sebagai bagian dari kekuasaan Iya. yang kemudian menabrak rakyat biasa. Nah, hadirnya martir ojol inilah yang membuat eskalasi demo menjadi lebih besar Hmm. ya. Nah, jadi ya ya memang kita harus sama-sama belajar, sama-sama lebih memahami ya. Polisi saya kira juga sudah berusaha setengah mati ya untuk bisa meredam emosi mereka sendiri gitu menghadapi para demonstran yang kadang aneh-aneh kan. Kalau kita lihat di TikTok misalnya ada pemuda mungkin mahasiswa gitu kan berdiri di depan polisi yang pakai tamengnya itu lalu kumisnya si polisi mau dicabut sama dia gitu. Iya kan? Atau bilang ini nih polisi ini semua ini tamatan SMA ini. Ini harus kita sarjanakan gitu. Ya polisi kan diam aja kan, memang sudah dilatih untuk sabar gitu. Ya itu upaya-upaya polisi untuk ya memahami demonstrasi ini dan sebagainya. Tapi Nah, begitu ada yang ditabrak, orang akan melihat kekuasaan menindas orang kecil. Nah, itulah maka muncullah apa yang disebut amok tadi.
Ya, kemarahan yang akibat yang dari terjadi. demonstrasi kemarin yang terjadi sambung menyambung begitu, terjadi memang letupan kerugian di mana-mana, dan ini kerugian yang terjadi ini kan ya tentu saja menjadi kerugian rakyat juga. Ya, betul. Dan ini terjadi tadi kalau kita sepakat itu amok terjadi itu karena adanya ketersumbatan orang tidak bebas untuk menyampaikan pikirannya dan sebagainya. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Ya, saya kira sudah pada galibnya kekuasaan atau eksekutif akan menjalankan semua rencananya, semua programnya dengan semua kekuatan yang dia miliki. Dan kekuatan yang dia miliki itu banyak. Dia punya legacy, punya otoritas, dia punya uang, dan dia punya senjata. Itu adalah galibnya kekuasaan, gitu. Nah, tapi di sisi yang lain, kita sendiri menganut yang namanya kedaulatan rakyat kan. Jadi di atasnya kekuasaan itu masih ada kedaulatan rakyat. Nah, dalam mengekspresikan kedaulatan rakyat ini, memang harus ada di DPR sana, kelompok oposisi yang selalu berusaha untuk memberikan suara alternatif terhadap program pemerintah itu. Harus, karena apa? Tidak semua program pemerintah itu disetujui oleh semua rakyat Indonesia. Pasti ada perbedaan pikiran. Dan kayaknya pada periode ini pun kita tidak memiliki oposisi. Kita tidak melihat, misalnya program makan bergizi gratis itu diberlakukan di seluruh Indonesia. Ya, anak-anak di Papua sudah bilang, kami tidak butuh makan bergizi gratis, kami butuh ongkos untuk bisa pergi ke sekolah. Gitu. Tapi kan mana kebijakan yang menjawab persoalan itu? Nggak ada. Dipaksakan bahwa makan siang bergizi gratis itu bisa berlaku di semua Indonesia. Ya, saya contohkan ya, misalnya di Sumba sendiri. Ya, makan bergizi gratis. Pertanyaan saya, berasnya itu datang dari mana? Daging ayamnya dari mana? Telurnya dari mana? Tahu tempenya dari mana? Saya berkeyakinan itu semua akan datang dari Pulau Jawa ini yang kapasitas produksinya memadai. Kalau di Sumba kapasitas produksi berasnya ya untuk makan orang Sumba sendiri aja tidak cukup. Ya kan? Belum lagi masalah daging ayamnya. Emang berapa banyak peternak ayam di Sumba yang bisa menyediakan daging ayam sekian puluh kilo atau sekian ratus kilo setiap hari untuk mensukseskan program makan siang gratis? Pasti tidak cukup gitu, karena itu harus didatangkan dari luar Sumba. Nah, kalau itu yang terjadi, kan bukan memberdayakan masyarakat yang ada di situ gitu. Itu hanya objek ekonomi yang dihitung per kepala dan untungnya berapa. Uang itu akan kembali lagi ke pusat-pusat kekuasaan di Pulau Jawa ini gitu, pusat-pusat ekonomi ke sini gitu. Nah, dalam konteks ini, dalam pandangan saya kan MBG belum saatnya diterapkan di Pulau Sumba. Orang Sumba lebih butuh ketersediaan air bersih yang terjangkau dalam jumlah yang cukup sehingga mereka bisa mandi dengan teratur, minum air dengan sehat, bisa tanam sayur, bisa beternak dan sebagainya. Dan itu semua belum ada di Sumba itu. Ada bendungan yang dibangun, tapi itunya irigasinya belum dikembangkan sedemikian rupa supaya lebih bisa menjangkau lebih banyak tempat, atau tempat-tempat lain yang memang sama sekali belum ada air gitu. Iya kan, kalau pemerintah mau menjawab persoalan masyarakat, hadirkan air ini dulu lah gitu. Kalau ini air sudah cukup tersedia, malah yang dihadirkan tambak udang gitu ya. Ya, tambak udang misalnya dengan dana 7,5 triliun.
Orang Sumba punya pengalaman tambak udang? Hampir nggak ada, Pak. Iya Hmm. kan? Nah, sementara dana sekian besar digelontorkan ke situ. Pertanyaannya, manfaatnya untuk orang Sumba apa? Apakah itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumba? Mungkin ada, tapi tidak signifikan. Hmm. Intinya orang orang di Sumba butuh air. Karena dengan air itu banyak yang bisa dilakukan. Air yang tersedia dengan cukup juga bisa mendatangkan investor dari luar. Karena orang investor melihat sudah ada cukup fasilitas untuk mungkin dia kembangkan peternakan babi di sana, airnya cukup kan, bisa untuk membersihkan kandang babi apa segala macam. Tapi tentang tambak udang itu ada juga yang mengatakan ini kan sebuah proyek, sebuah apa namanya perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja, bahwa orang Sumba belum punya pengalaman mengurus tambak atau mengurus udang itu, ya dia mengerjakan hal yang dia bisa dulu sambil belajar. Ini gimana? Ya itu kan pikiran yang sederhana aja kan. Hmm. Tapi kalau kita berpikir dalam konsep yang lebih besar, ya kan? Pertanyaan paling penting adalah yang dibutuhkan masyarakat Sumba itu apa sih? Hmm. Air atau tambak udang? Kalau itu pertanyaan diajukan, itu pasti orang akan bilang kami butuh air, bukan butuh tambak udang. Hmm. Itu persis yang seperti Profesor Eriseda mengatakan kan. Jadi pemerintah membangun apa yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Hmm. Tapi apa yang menurut pemerintah atau menurut Jakarta baik itu dia terapkan di situ gitu. Hmm. Konsepnya selalu begitu gitu. Ya. Nah, jadi ya gini lah ini hal-hal seperti ini ya. Katakanlah misalnya saya berdiri sebagai oposisi terhadap program MBG, terhadap program tambak udang gitu. Ya kan perlu juga ada orang seperti saya yang bersuara begini toh. Tidak semua orang bilang, oke okay, kami setuju, mantap, maju terus, itu bagus segala macam. Iya kan? Perlu ada orang seperti saya yang mengingatkan, ya kan? Siapa tahu suara saya ini ada benarnya. Atau mungkin dengan suara saya ini kemudian implementasi MBG di daerah tersebut tuh benar-benar dilakukan dengan lebih baik, Hmm. benar-benar menguntungkan masyarakat lokal. Kan itu yang kita mau gitu. Hmm. Hmm. Iya kan? Nah, tapi kalau tidak ada suara yang berbeda seperti ini, kekuasaan itu bisa lupa, Pak. Ya. Bisa lupa kalau dia salah itu dia bisa lupa. Karena semua orang bilang, weh Bapak bagus, Bapak mantap, Bapak aduh kami ini masa senang, Bapak ini punya ini program segala macam. Tahu-tahu meledak demonstrasi. Kan kaget sih si pemimpin kan, semua bilang baik-baik saja kok tiba-tiba ada demo seperti ini. Nah Ya. itu Bung Eder. Barangkali eh, yang memiliki suara yang lebih banyak sebenarnya itu yang kita harapkan adalah para apa namanya anggota dewan kita sebenarnya yang mestinya menjadi saluran aspirasi masyarakat gitu ya. Tetapi sejauh Betul. ini kita melihat taruhlah misalnya seperti yang Anda sebutkan tadi di Pulau Sumba misalnya, suara-suara kritis dari anggota dewan yang berbeda dari kebijakan pemerintah, tidak asal beda itu kita belum mendengar itu. Ya, tidak ada. Halo? Ya, tidak ada itu Ya, gitu ya. apa kita dengar? Apa kita dengar? Ada anggota dewan di Sumba misalnya yang menolak tampak udang, menolak MBG Justru misalnya. itu maka saya mengatakan kita belum belum mendengar itu. Ya, kita belum mendengar itu. Dan suara seperti suara Anda ini sendiri juga jarang kita dengarkan begitu. Karena itu Ya, Anda harus lebih banyak bersuara ini Pak Celestino. ya saya berusaha. Saya berusaha termasuk hari ini Luce TV mengajak saya berbincang-bincang ini ya itu ya salah satu cara lah untuk kita Ya, bersuara. oke baik. Semoga suara yang dikeluarkan hari ini bisa didengarkan dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih oleh mereka-mereka yang berada pada posisi berkuasa agar mencoba juga memasukkan pikiran berbeda ke dalam kepalanya untuk melihat hal-hal yang barangkali mereka belum pernah lihat selama ini begitu ya. Saudara sekalian,
para penonton Lucia TV. Demikian perbincangan singkat saya dengan Pak Celestino Reda, seorang pengamat politik dan kebijakan publik dari Jakarta. Semoga suara ini memberikan sebuah peringatan bahwa tidak semua hal yang dikatakan oleh pemerintah itulah yang paling benar, tetapi mereka juga membutuhkan suara-suara kritis agar menjadi kontrol bagi setiap program yang dijalankan. Dan dengan itu bukan bermaksud untuk melawan dan memberangus semua program itu, tetapi memberikan sebuah penerangan baru, pertimbangan-pertimbangan baru agar program yang hendak diterapkan itu memang berguna dan sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Sampai jumpa dan ciao.